Shalom. Dengan tema Saksi Kristus, mari kita beribadah kepadanya dengan segenap hati, segenap pikiran. Mari kita diamkan, salingkan HP kita, dan kita hanya berfokus pada Tuhan dalam saat teduh. Semua makhluk akan tunduk, hormat, bertelut di bawah kaki Tuhan, Raja segala raja. Kita agungkan dengan bangga, megahkan Dia. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersuara. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Kau Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Amin. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meninggikan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersimpuh di kaki Tuhan, memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kita. Dia tempat kita mengadu, Dia sanggup mengampuni segala kesalahan kita dan menghapuskan. Mari dengan tenang kita berdoa. Dan bersama-sama kita doa pengakuan dosa.
Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitannya terus-menerus kita rayakan dalam hidup kita. Rayakan, Yesus rayakan.
4. Kita bergantian ya. Mari saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan jemaat sekalian ayat yang genap. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepada-Nya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan ketenteraman aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan percaya kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Epistel bagi kita pada minggu ini dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu.
Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali, dimohon untuk berdiri, kami dengan sukacita mau menyambutnya. Silakan bersama-sama ya. Ya, mulai dari Ibu Evi, silakan perkenalkan diri. Nama saya Evi, dipanggil Evi aja saya. Saya dari gereja PKL Tangerang. Baru tiba di Banjarmasin 1 bulan ya. Kebetulan kemarin lewat ini bersiap beribadah dan hati kami datang dulu beribadah di sini. Puji Tuhan. Salam. Salam. Dari Tanjung. Ya, Ibu Reni dari Tanjung dengan satu putrinya akan sekolah minggu di sini. Terima kasih kedatangannya, Tuhan memberkati. Salam. Salam. Perkenalkan, nama saya Apriani Prasilia Pututang, biasa dipanggil Ani. Asal saya dari Sumatera Utara. Terima kasih Ani, dengan sukacita kami menyambutnya. Secara khusus turut bergembira Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia dengan sukacita bergabung bersama kami. Puji Tuhan, jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, harapan kami dapat beribadah minggu depan di tempat ini. GMI Immanuel Banjarmasin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling dan pelepasan ikatan dari roh kuasa-kuasa roh jahat, roh kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dari HP Gereja yang tertera. Berita sepekan dari Panitia Kebaktian, kita akan mengedarkan persembahan, diedarkan 2 kali, 2 kantong untuk kas gereja dan kas diakonia sosial. Ibadah syukur keluarga Bapak Hansen, Ibu Nathan-Lia pada hari Selasa tanggal 20 April pukul 5 WITA bertempat di rumah keluarga dari alamat yang tertera dalam rangka doa untuk rumah serta ulang tahun Bapak Hansen dan anak Daniel Christian Hansen. Mari dengan sukacita kita mengikutinya. Terima kasih. Semua kelas meeting minggu ini bergabung di ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Hansen, Ibu Natania, sehingga hari Rabu dan hari Kamis tidak ada kelas meeting. Jemaat yang berulang tahun di bulan April yaitu Mila, Ibu Lanita, Bapak M. Tambu Bolon, Saudari Maya, Bapak Hansen, anak Daniel, Ibu Gladys, dan juga Michael Tambu Bolon, serta ulang tahun pernikahan dari Ibu Gladys. Kita mendoakan dan turut bersukacita, Tuhan semakin pakai luar biasa. Perkunjungan pendeta dan Ibu Pendeta sudah melakukan perkunjungan kepada Bapak Andreas, Ibu Lili, dan anaknya di Landasan Ulin, Perumahan Pesona Langit pada hari Jumat. Kita doakan agar Ibu Lili semakin sehat dan ibadah minggu di rumah tersebut dapat terrealisasi. Seksi sekolah minggu, ibadah anak sekolah minggu secara rutin pada hari Minggu paralel dengan ibadah umum. Mari kita bimbing anak-anak untuk datang ibadah sekolah minggu. Seksi P3MI, Persekutuan Kategoria P3MI via Zoom pukul 7 WITA. Mari dengan semangat kita ajak kaum muda untuk ikut di dalamnya. Setiap hari pukul 9 P3MI berdoa dikoordinir oleh Saudari Mei dan Roni, menghimbau kita P3MI ikut dalam doa ini. Dengan pokok-pokok doa tertera
Dan tambahan pokok doa boleh diberitahukan. Kehadiran dan persembahan minggu lalu dapat kita lihat pada halaman warta serta jadwal pelayan. Mari kita memberi diri untuk melayani Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Pada latihan minggu depan dapat dilakukan pada hari Minggu usai ibadah dan hari Sabtu malam, Sabtu sore. Terima kasih. Mari kita memberikan hati kita untuk berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita tahu hanya Kau Tuhan di hidupku. Dia yang sanggup menolong kita dan yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup
diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, Engkau boleh kembali memperkenankan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk boleh kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami ada oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini Bapa kami bersyukur kembali Tuhan memberikan kami waktu untuk boleh berdoa. Ini adalah sebuah anugerah yang begitu sangat luar biasa ya Bapa. Kami boleh menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu, Tuhan Allah, pencipta segala sesuatunya. Dan Engkau mengetahui dan melihat seluruh isi hati kami ya Bapa. Dan kami saat ini bersepakat, bersehati menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Baik yang belum dapat hadir, bahkan juga kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk kehadiran saudara-saudari kami ya Tuhan, boleh bergabung bersama-sama dengan kami pada hari ini. Ada Ibu Evi, ada Ibu Reni, dan juga Saudari Ani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu mereka boleh bersama-sama menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin ini ya Bapak. Untuk kami bersama-sama membesarkan kerajaan Tuhan di dalam dan melalui gereja-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk usaha dan pekerjaan dan bisnis jemaat Tuhan yang boleh Tuhan sertai, yang boleh Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-berkat-Mu boleh tercurah melalui setiap usaha, pekerjaan dan bisnis jemaat-Mu. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, semangat di dalam mengerjakan setiap pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga saat ini berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah, bahkan juga kami yang sedang berkuliah ya Tuhan, bahkan juga saudara-saudari kami yang berasal dari Papua yang studi di Banjarmasin ini. Ada saudara Frans, Yohanes, Skubert, Roni, Maya, Yani, Anita, Ayu, Manuel, dan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini, untuk keberadaan mereka di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh terus memberkati mereka dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapak yang baik. Kami menyerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Bapak. Dengan setiap tantangan yang mereka hadapi, kami percaya kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang boleh terus memelihara dan turut campur di dalam kehidupan mereka, bahkan membentuk mereka menjadi para pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan kami bersyukur mereka Tuhan pakai di tempat ini untuk melayani, bahkan dibentuk oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak berhenti-hentinya Bapa berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk biaya yang kami butuhkan dalam pembayaran sewa tempat ibadah di tempat ini ya Tuhan. Ada sekitar 35 juta per tahun ya Tuhan. Bapa yang baik, kami hanya berharap belas kasihan dan kemurahan mencukupkan biaya yang dibutuhkan ya Bapa. Secara manusia ini adalah nilai yang sangat besar, tetapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup untuk mencukupkan segala sesuatunya. Oleh karena itu kami bawa kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Bapa bahwa Tuhan sanggup menyediakannya dan kami akan membayarnya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembali juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk rencana pemilihan pengurus periode 2021-2023 pada bulan Mei yang akan datang Tuhan. Kami tidak tahu Bapak siapa anak-anakmu yang Tuhan percayakan untuk menjadi bagian dari kepengurusan ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakannya. Biarlah Bapa hati yang boleh terus tunduk dan taat kepadamu. Tuhan boleh memakai mereka untuk bersama-sama dengan hamba Tuhan di tempat ini menjadi satu tim ya Bapa, mengambil bagian di dalam pelayanan di gerejamu ini.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Engkau terus memberkati gerejamu di tempat ini. Bahkan setiap program-program gerejamu Bapa, setiap kegiatan-kegiatan gereja. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah minggu, kelas meeting anak dan dewasa. Bahkan setiap pelayanan hamba-hambamu ya Bapa di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk jemaatmu yang masih dalam pemulihan kesehatan ya Tuhan. Ada Ibu Sari Oktarina, ada Bapak Emtangku Bolon, Bapak Pendeta Erwin Daud, ada Mila, Ferdi, bahkan juga Ibu Novia Daud, adik kami Daniel, Ibu Moni, Ibu Rita, Ibu Ewe, Tuhan Yesus, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Bapa yang baik. Tuhan menumpangkan tangan, memulihkan kehidupan mereka, tidak hanya secara fisik, tetapi juga kehidupan rohani mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh mengalami Tuhan di dalam situasi yang sedang mereka alami saat ini. Dan mereka boleh semakin meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, untuk anak-anakmu yang juga membutuhkan penguatan, bahkan juga penghiburan kekuatan iman Bapa. Ada saudara Yohanes Bapa, ada Leni, ada Ibu Lili Sultana dan juga Bapak Tengki. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka. Tuhan menopang dan menolong seluruh hidup dan kehidupan mereka, dan membawa mereka lebih baik lagi untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami serahkan kepadamu untuk pelayanan hamba-hambamu di tempat ini, pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan juga keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud dan juga Ibu Novia Daud, keluarga Bapak Evangelis Jaka Sianipar dan juga Ibu Rizgawati Tuhan, dan juga anak-anak. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan di tempat ini ya Bapak yang baik. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, kesehatan mereka Bapak, bahkan juga setiap kerinduan hati mereka Tuhan memberkati pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan pasti menolong mereka Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan memakai mereka lebih lagi Bapak, dengan hikmat yang berasal daripadamu, dengan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati mereka Bapak, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak untuk misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus Bapak, pengurus Yayasan Peduli Meratus dan juga guru-guru TK. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya dan menyerahkan mereka ke dalam kuasa-Mu ya Bapak. Kami berdoa agar melalui yayasan ini ya Tuhan, ada banyak anak-anak yang boleh mengenal Tuhan, ada banyak pribadi-pribadi, bahkan juga orang-orang dewasa juga yang boleh melayani, mengenal Engkau ya Bapa yang baik. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ya Bapa, bahkan melalui yayasan ini boleh hadir di sana. Kami percaya Tuhan akan memakai mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh-sungguh mereka alami Bapa. Bahkan juga untuk setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupkan ya Bapa. Kami berserah hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk perkenanan-Mu, kami boleh menyampaikan segala sesuatunya di dalam segala keterbatasan kami. Tapi kami percaya Tuhan, di atas segala sesuatu yang sudah kami sampaikan kepadamu, Tuhan yang paling tahu yang terbaik, dan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan akan mengabulkannya. Terima kasih Bapa yang baik, ini seru doa kami yang kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian Kasih-Mu Tiada Duanya. Lalu
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau yang memimpin ketika firman ditaburkan, dan itu tidak berlalu begitu saja, agar kami boleh menerimanya oleh tuntunan Roh-Mu ya Bapa. Tolonglah kami semua, sehingga dengan latar belakang kami yang berbeda-beda, juga kehidupan kami yang berbeda-beda, tetapi mendapat penjelasan yang sama dari firman-Mu oleh Roh-Mu yang bekerja dengan kuat. Dengan segala pergumulan yang kami alami, Tuhan, Engkau menolong kami dan menopang kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh terus mengalami keserupaan dengan Kristus dalam segala hal. Tolonglah kami semua Bapa menjadi saksi yang baik. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Kali ini kita beribadah dalam minggu ketiga Paskah dengan satu tema, yaitu saksi Kristus. Diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 48. Saya akan membaca untuk kita sekalian ya. Mari Bapak Ibu membuka kitabnya dan menyimak. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku."
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi, Bapak Ibu, saudaraku, pada ayat 48 ini, atau bentuk lain dalam bahasa Indonesia yang majemuk, ada yang disebut dengan bersaksi, menyaksikan, kesaksian, mempunyai arti yaitu melihat secara langsung satu peristiwa atau keadaan, juga mendengar peristiwa itu dan keadaan yang terjadi, bahkan merasakan dan mengalami sendiri apa yang sedang terjadi. Itulah arti dari saksi. Pada bagian ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu dan bangkit, ini merupakan satu perkara yang bagi Tuhan tidak mustahil. Sebab sebelum kebangkitan itu terjadi, Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan, nanti saya akan dibunuh, diserahkan kepada ahli-ahli agama, imam-imam kepala, diadili, dan kemudian disalibkan, mati. Tetapi pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Ini perkataan Tuhan Yesus sebelumnya, atau sabdanya sebelumnya. Dan oleh perkataan itu, pada hari yang ketiga sesudah Yesus dikuburkan, bangkit pada Minggu pagi itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita merayakan Minggu sebagai hari kemenangan, sebagai hari kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga terjadilah pada hari Minggu itu terus-menerus menjadi satu tradisi peribadahan kepada Tuhan. Dan lambat laun tidak lagi kita merayakan Sabat pada hari Sabtu itu, tapi berubah menjadi hari Minggu itu. Sebab apa Bapak Ibu saudaraku? Sebab itulah hari kemenangan kepada kita yang telah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalahkan maut itu dengan perkataan-perkataan sabda sebelumnya.
Dan tentu itulah yang membedakan dia dengan kita Bapak Ibu sebagai Tuhan. Kita mau 1000 kali dan berbusa-busa mulut kita mengatakan A, B, C, dan D, belum tentu dapat terjadi karena kita tidak maha kuasa Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus mengalahkan kematian dan bangkit, yang menarik di sini Bapak Ibu, Tuhan menghadirkan saksi. Kan biasanya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan tidak memerlukan saksi. Pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya kan tidak perlu saksi. Dia ciptakan saja terus. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, hari kelima, hari keenam diciptakan manusia. Hari ketujuh dia beristirahat. Yang kemudian menjadi tradisi hari untuk menguduskan hari ketujuh atau Sabat. Berlaku nggak ini kepada kita? Berlaku Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita kalau hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Itulah Sabat kepada kita. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa orang percaya menggeser ibadah ke hari Minggu, tidak lagi hari Sabtu seperti orang-orang Yahudi merayakan Sabat. Sebab hari pertama minggu itu Tuhan mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Dan itu merupakan hari kemenangan kepada kita Bapak Ibu. Didaksikan oleh murid-murid dalam perkumpulan murid-murid di Yerusalem. Kalau dari sisi kronologi waktu ini masih hari yang sama di kebangkitan Tuhan. Minggu pagi itu Bapak Ibu, Yesus telah bangkit. Maria Magdalena hendak ke kubur itu dan menemukan kubur telah kosong. Pintu batu yang disegel itu sudah terbuka, yang tidak bisa diangkat oleh manusia. Hanya pekerjaan ilahi, pekerjaan supranatural yang dikerjakan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Pintu batu yang menutup kubur itu terbuka. Ketika Maria Magdalena masuk dan menemukan itu Bapak Ibu, dia memberitahukan kepada murid yang lain, Petrus dan Yohanes. Dan kemudian yang menarik, dia keluar bercakap-cakap dengan malaikat itu dan kemudian dengan Yesus yang telah bangkit itu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mereka telah menyaksikan Yesus telah bangkit. Oleh karena itu wajar mereka ketakutan kepada orang-orang Yahudi, sebab akan terjadi penganiayaan dan menyangka ini adalah permainan sandiwara murid-murid yang mencuri mayat Yesus. Tetapi Bapak Ibu, dalam ketakutan itu mereka memilih berada di satu tempat di dalam rumah di Yerusalem. Dan yang menarik, ketika selesai menyaksikan kebangkitan Yesus, ada 2 orang yang berangkat meninggalkan kota Yerusalem menuju Emmaus, kota atau daerah pinggiran Yerusalem, sekitar 10 km. Dan pada waktu itu terbiasa orang berjalan kaki. Siapa orang itu? Di sini tidak dituliskan, tetapi yang jelas dia adalah Petrus dan juga Yohanes. Mereka kembali ke tempat mereka. Mereka mau menyingkir dari Yerusalem. Kenapa mereka harus meninggalkan Yerusalem? Karena mereka mengalami satu depresi. Sebab Tuhan mereka, Yesus yang biasa bersama dengan mereka, tidak lagi bersama. Dengan fakta kebangkitan itu semakin membingungkan mereka. Apa buktinya Bapak Ibu? Dalam perjalanan itu 2 orang ini bercakap-cakap, berbicara, lalu Yesus datang. Yesus yang bangkit itu dengan tubuh surgawi itu datang bersama dengan mereka, menjadi 3 orang dalam perjalanan itu. Tapi 2 orang itu, Yohanes dan Petrus, tidak mengenal siapa yang datang ini. Asik saja mereka bercelotet tentang kejadian-kejadian terakhir
di Yerusalem. Ini membuktikan Bapak Ibu, seseorang yang berada di dalam kehilangan visi misi hidupnya mengalami depresi. Susah mengenal orang yang bersama dengan dia. Sampai kemudian Bapak Ibu, sampai menjelang Emmaus itu mereka masuk ke dalam rumah dan mereka makan di sana. Apa yang membuat Petrus dan Yohanes ingat akan Yesus? Bukan karena memperkenalkan diri, bukan karena menunjukkan dirinya yang bangkit itu dengan bekas paku dan kaki yang bekas ditusuk paku itu atau lambung itu. Tapi ketika makan itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya. Dan Bapak Ibu saudaraku, terbukalah mata kedua murid itu bahwa itu Yesus. Sebab pada waktu Yesus sebelum ditangkap itu adalah mereka makan perjamuan terakhir. Dan yang dipraktikkan Yesus di malam perjamuan terakhir adalah pembasuhan kaki dan juga perjamuan terakhir. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, jangan sesekali kita menjauhi perjamuan kudus. Ya, itu sarana anugerah mengingatkan kita oleh Yesus. Ada beberapa kesalahan-kesalahan Bapak Ibu, penafsiran yang keliru dari orang percaya tentang perjamuan kudus. Ada yang berpikir saya masih berdosa, belum layak menerima perjamuan. Ya, ada yang berpikir begitu Bapak Ibu. Maka ketika ada perjamuan dia nggak mau. Maka ketika perjamuan kudus diedarkan, dia tidak mau. Atau yang paling ekstrim, ketika perjamuan diedarkan dia nggak ke gereja. Saya belum layak, saya masih berdosa. Seolah-olah rohani, seolah-olah benar tapi keliru. Sebab pertama sekali sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus mempraktekkan perjamuan. Di ayat yang ke-34 disebutkan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Itu keliru yang pertama Bapak Ibu. Kekeliruan yang kedua Bapak Ibu saudaraku, perjamuan itu diberikan untuk mengingat Yesus. Bukan memori, bukan juga berubah menjadi darah dan tubuh Tuhan. Ada gereja tertentu Bapak Ibu mempunyai pengajaran berubah. Akhirnya mereka tidak mau minum anggur itu dan hanya pendeta saja yang minum, mewakili umat, karena tidak layak umat itu meminumnya, berdosa, cukup dikasih hosti saja. Ini yang diprotes Martin Luther pada abad pertengahan dan menjadi tradisi gereja Protestan sampai hari ini. Roti dan anggur dibagikan sebab dia tidak berubah zatnya. Pernah Bapak Ibu ikut perjamuan berubah menjadi daging, sepotong daging di tangan kita? Atau menjadi cairan darah, segar golongan darah O. Kan ditanya, golongan darah Tuhan kita itu apa? O. Kok bisa tahu? Itu ada di kidung jemaat. Oh darah Tuhanku, berarti golongan darah Tuhan. Oh katanya, bukan Bapak, itu lagu, itu pujian. Jadi bukan oh udah golongan darah Tuhan kita. Tidak berubah Bapak Ibu. Jadi boleh kita terima, boleh kita nikmati sebagai bagian daripada mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita perjamuan, jangan dikembangkan pikiran-pikiran yang bukan datang dari firman Tuhan. Ketika kita perjamuan, kita mengingat Yesus mati disalibkan untuk saya, Bapak Ibu dan saudara. Darahnya tercurah, dagingnya ditusuk, dipaku, lambungnya ditombak, menggantikan Bapak Ibu dan saudara.
menggantikan saya, Bapak Ibu dan Saudara. Maka kita mengingat itu. Harusnya kan kita yang menerima akibat itu, tapi Tuhan telah menggantikan kita. Nah, ketika Tuhan Yesus Bapak Ibu bangkit, sebenarnya kita yang dikubur dan mati, dikubur dan bangkit itu kita juga. Maka Bapak Ibu kita bangkit. Karena di dalam Yesus kita telah ikut mati disalibkan. Telah ikut dikuburkan. Dan telah ikut bangkit. Itu pengajaran Alkitab Bapak Ibu. Kekeliruan yang ketiga tentang perjamuan itu adalah memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu saudaraku, tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Itulah sebabnya pada gereja-gereja tertentu dibuat batasan sudah sidi atau sudah mengalami yang disebut dengan baptisan dewasa. Itu benar. Karena pada kategori itu sudah diajarkan siapa Yesus, apa yang telah dia lakukan, dan karyanya. Bagaimana hubungannya dengan Bapa dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Diajarkan, layak mereka untuk menerima. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika mereka layak menerima dengan pengajaran, maka ada orang-orang tertentu pengajaran itu dikerjakan secara lisan dan dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya sering ditawarkan kepada semua orang. Waktu perjamuan kudus memang statuta gereja menjelaskan bagi yang telah sidi dan baptis dewasa. Benar. Tetapi ada perkara-perkara rohani yang tidak terselami oleh kita yang bekerja secara instan oleh Roh Kudus. Maka ditawarkan, siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang datang beribadah rindu menerima sehidangan dengan Tuhan melalui roti dan juga anggur perjamuan ini. Kalau bukan Roh Kudus yang menjamah hatinya, dia kan nggak pernah mau acungkan tangan. Tapi karena Roh Kudus bekerja, dia acungkan tangan. Itulah sebabnya ke anak-anak juga boleh diberikan. Kepada orang-orang tertentu yang sakit, yang belum anggota gereja kita pun boleh diberikan. Sebab itu sudah melampaui akal pikiran kita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah bagian khusus. Ingat Bapak Ibu, khusus. Tetapi yang umum tadi adalah praktek yang kita terima dari Tuhan. Dari penjelasan-penjelasan ini Bapak Ibu saudaraku, betapa kita berbahagia. Sebab disebutkan pada bagian firman Tuhan ini bahwa murid-murid itu bersaksi karena Yesus menampakkan diri kepada mereka sebagai mandat. Bapak Ibu, kata saksi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata saksi. Sebenarnya artinya itu dua, bukan hanya bersaksi, tetapi juga disebutkan di sana martir. Martir itu Bapak Ibu ya, mati karena menyatakan kebenaran. Itulah martir Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar bersaksi ternyata, tetapi juga di sana disebut mati karena kebenaran. Konsekuensi sebagai saksi menurut ayat 48 ini berarti murid-murid itu menyaksikan apa yang mereka lihat, mulai dari hidup bersama Yesus, pelayanan bersama Yesus, sampai kemudian Yesus ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus, dan kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Itu yang mereka lihat, dengar, dialami mereka. Berarti secara otomatis Bapak Ibu, mereka menyaksikan itu kepada banyak orang.
Tetapi juga Bapak Ibu saudaraku ada konsekuensinya, yaitu dibunuh atau dihukum. Sebab Bapak Ibu saudara, nanti kita perhatikan sampai kepada Stefanus nanti dihukum rajam karena keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang beragama pada waktu itu, yaitu agama Yahudi. Tentu menjadi pertanyaan kepada kita hari ini, Bapak Ibu, khususnya kaum milenial akan selalu bertanya, mengapa Tuhan memberikan mandat bagi murid-murid sebagai saksi jika ada konsekuensi dihukum atau dibunuh? Bukankah manusia menghindari penderitaan, kematian, dan kesulitan? Kalau bisa manusia bersenang-senang, itulah agama yang benar dalam pandangan mereka. Lalu apa manfaat sebagai saksi Kristus kalau begitu? Kalau kita ujung-ujungnya ada konsekuensi dihukum atau dibunuh? Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan memberikan penjelasan kepada kita konsekuensi itu, dan akhirnya konsekuensi itu dipandang oleh murid-murid sebagai perkara kecil sekali dalam hidup mereka mengikut Tuhan. Saya menyaksikan Bapak Ibu, atau saya mengajar di salah satu sekolah teologi di Jakarta. Mahasiswa saya itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dia dari Flores, dari Timur, dan sekarang pelayanan di Kalimantan Barat. Waktu semester 2 sudah diajari misi dan penginjilan pribadi. Dia punya kemampuan berbahasa Inggris. Lalu dia buka di tempat kosnya les bahasa Inggris. Dia buka les. Dia bantu anak-anak itu les. Gratis. Tidak mengharap bayaran. Kalau dikasih orang tuanya 1.000 diterima. Karena misi dia adalah anak-anak ini mendengar Yesus Kristus. Mulia Bapak Ibu ya. Mahasiswa tapi sudah dipakai Tuhan. Sampai kemudian ada murid lesnya yang baru. Dia tidak terlalu kenal siapa orang tuanya dan seperti apa keluarganya. Dia ajarin aja dengan bahasa Inggris ini, tapi Jesus Christ, semua pakai Injil sudah ada di situ. Seperti biasa yang dia praktekkan. Lalu sampai ketika karena orang baru, dia injili. Sudah pernah kenal Yesus Kristus deh? Belum. Saya Islam om. Sudah pernah dengar Alkitab? Belum. Belum pernah lihat, dan seterusnya percakapan-percakapan itu. Maukah engkau percaya Tuhan Yesus? Ditantang demikian anak kecil kelas 2 atau 3 SD ini. Bingung. Orang baru pertama ikut les kok ada Yesus. Tuhannya Kristen. Kan gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengadu ke bapaknya sampai di rumah. Ternyata bapaknya tokoh masyarakat Betawi di Pasar Rumput, daerah Jakarta Selatan. Salah satu tokoh engkongnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Siapa yang mengajari kau Yesus? Itu om itu, panggil. Didatangi masa ke kosnya. Ditangkap mahasiswa ini. Disidang di pos hansip. Dipukulin. Kau mau mengkristenkan, memurtadkan anak saya dan seterusnya. Bakar, bakar, namanya masa ribuan. Dicopotin kukunya. Bapak. Sampai ada bekas. Sekarang kupingnya itu ada lubang karena ditusuk oleh masa itu. Kami para dosen tahu itu langsung turun. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Masa. Akhirnya ada yang menelepon Polda. Datanglah pasukan garnison 3 mobil. Ditangkaplah dia dari pos satpam itu. Diangkut ke Polda. Supaya aman. Kalau enggak sudah mau dibakar mereka. Semua mengira dia akan mengalami meninggal di penjara. Karena badannya semua sudah biru-biru waktu diambil dari pos hansip itu. Sudah dipukuli Bapak Ibu. Dan tidak ada yang mengira ini paling umurnya. Sampai penyidik juga mengatakan, kalian kasihlah apa permintaannya, apa makan, minum apa supaya siapa tahu ini yang terakhir, kata penyidik.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam sel itu? Makin hari makin sehat. Makin hari makin sehat. Makin hari makin sehat. Dan kemudian dia disidik. Dia jelaskan semuanya. Diserahkan ke kejaksaan, disidang. Akhirnya dia disidang penistaan agama dan juga pemurtadan, masuk 1,5 tahun penjara. Sekian lama di penjara itu Bapak Ibu, potong tahanan, paslah 1 tahun dia keluar. Tapi sekolah teologi menganugerahkan gelar kepadanya. Beberapa mata kuliah kau di penjara, lulus. Dan dia tepat selesai pada waktunya. Dan sekarang melayani di Kalimantan Barat. Sudah menikah, punya anak, pelayanannya dahsyat luar biasa. Apa pesan mau disampaikan Bapak Ibu Saudaraku? Bersaksi itu tidak enak. Nyawa taruhannya. Pada waktu kami membangun gereja kita di Jakarta Barat, dekat Bandara Soekarno-Hatta, perumahan Pool Garden. Saya juga pernah dipanggil Bapak Ibu disidang oleh orang-orang itu. Sampai saya sudah berpesan-pesan sama istri. Nanti kalau sampai pagi saya nggak datang, kau udah tahu lapor ke polisi. Tapi waktu saya disidang itu Bapak Ibu oleh pemuka-pemuka agama itu, kenapa ini ada gereja, kenapa ini? Saya santai aja. Sebab saya tahu, bukan saya yang bersaksi tapi Tuhan. Akhirnya dalam perbincangan itu setiap mereka bertanya saya jawab, setiap mereka bertanya saya jawab. Pusing juga mereka. Disediakan di situ buah-buahan makanan, saya makani aja buah-buahan itu terus sambil ngoceh-ngoceh. Dan mereka pusing melihat saya. Akhirnya jam 1, ya udahlah perkumpulan ini sampai di sini, nggak bisa ada keputusan. Nah, biarlah mereka besok meletakkan batu penjuru gerejanya, silahkan. Akhirnya gereja kita meletakkan batu penjuru, tidak ada gangguan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan. Maka saya mengerti sekali ketika murid-murid ini ketakutan dan berkumpul dalam satu rumah. Hanya oleh karena Yesus yang datanglah ke sana, maka mereka dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga mereka memahami bahwa penganiayaan, kematian, dibunuh dan seterusnya itu kecil. Karena sudah menemukan Yesus yang bangkit itu. Tentu menjadi pertanyaan kepada kita, Bapak Ibu seperti tadi, mengapa Tuhan memberikan mandat bagi murid-murid sebagai saksi jika ada konsekuensi dihukum atau dibunuh? Apa manfaatnya sebagai saksi? Ternyata melalui firman Tuhan ini kita diajarkan dan dijelaskan kepada kita sangat gamblang sekali. Yang pertama, menerima mandat sebagai saksi Kristus, hidup melayani, hidupnya, pelayanannya, kebangkitannya, itu adalah perkara mulia Bapak Ibu. Tahu batu mulia? Batu mulia itu emas, ya, permata, berlian, apalagi Bapak Ibu yang namanya mulia, dikejar orang. Apakah pernah kita melihat kalau bertabur di situ emas, batu mulia, orang menghindari? Nggak ada. Justru dia berusaha mencari itu. Padahal ketika dia meninggalkan dunia ini, mau segudang seperti itu emas kita tinggalkan. Tidak bisa kita bawa ke seberang sana. Ya. Mau ikut dikuburkan bersama kita seperti para Firaun di piramid Mesir itu, ketika dibuka banyak di sana emas. Ternyata bersama emas itu tetap tengkorak, tetap mumi, tidak ada kehidupan, tidak bisa menikmati. Untuk yang namanya mulia menurut ukuran dunia dikejar orang. Tetapi ada yang lebih mulia, yaitu menyatakan kebangkitannya. Nggak bisa diukur dengan berapa ons, berapa kilo, berapa gram dengan ukuran emas. Nggak bisa dihitung.
Tapi acap kali orang tidak memandang itu sebagai yang mulia. Dari semua karya Tuhan Allah, mulai dari penciptaan sampai kedatangannya sebagai manusia, yang kita kenal dengan Natal, lahir di Bethlehem, semua tersimpul dalam satu pernyataan, menyaksikan kehidupan. Makanya disebut, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat bulan, kita melihat kehidupan. Makanya saudara kita kan, saban mau merayakan puasa, saban nanti mengakhiri puasa, sibuk mencari bulan. Mereka mencari-cari hilal. Padahal di salah satu Facebook sudah ditunjukkan salah satu anggota polisi, namanya Hilal. Kok saya nggak dicari-cari begitu? Di mana-mana sibuk mencari hilal. Lalu dia posting dirinya dengan berpakaian dinas, namanya Hilal. Kok dia nggak dicari-cari? Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, berbeda dengan kematiannya dan penguburannya, tersimpul dalam satu pernyataan yang menyatakan menyaksikan kematian dikalahkan dan ada hidup baru yang dimunculkan. Beritanya begini Bapak Ibu, kita kalau belum bertemu seperti murid-murid dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan, kita masih sama seperti manusia lain. Kita hanya tahu alam semesta ini, oh diciptakan Tuhan. Oh ini diciptakan Tuhan Allah. Itu kehidupan. Tapi yang namanya kehidupan, Bapak Ibu saudaraku, di dalam kematian yang memberi hidup baru hanya di dalam kebangkitan Kristus. Makanya disebut sungguh sangat mulia. Kalau kita bertemu hari ini Bapak Ibu saudaraku dengan orang-orang yang melihat ciptaan Tuhan, mereka terkagum-kagum, masih tahap kehidupan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, baru yang disebut dengan hidup baru. Kita semua sudah ada di sana. Itulah sebabnya murid-murid itu melihat hidup mereka nanti akan mati. Tapi kemudian oleh karena kemurahan Tuhan, hidup yang baru di seberang sana bersama Tuhan itu kekal, itu lebih mulia dari semua yang ada. Maka kepada kita ditawarkan Bapak Ibu mencari yang mana? Hidup mulia sementara atau hidup mulia yang permanen? Murid-murid memilih hidup mulia pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah alasannya Bapak Ibu saudaraku mengapa mereka tidak takut mati, dianiaya. Itulah sebabnya mereka fokus kepada Kristus sekalipun mereka mendapat kesulitan-kesulitan dari orang-orang Yahudi tentang iman mereka di dalam Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu, ternyata mengajarkan kepada kita untuk dan demi jalan yang mulia, konsekuensi kematian jasmani bukanlah peristiwa yang menakutkan. Masih ada yang takut di antara kita mati Bapak Ibu? Semua orang berkata, ada yang takut mati? Tidak. Siapa yang duluan? Jangan saya, orang lain dulu. Sebenarnya masih takut. Saya dulu berkhotbah berapi-api Bapak Ibu dan berkata, saya rindu di belakang atau di samping mimbar itu disediakan peti mati untuk saya. Saya rindu setelah selesai saya berkhotbah, amin, amin. Saya lipat tangan, saya mati, dipanggil Tuhan. Jadi tidak menyulitkan orang, tinggal meluruskan kaki saja, masukkan ke dalam. Langsung sudah ada petinya. Itu prinsip saya Bapak Ibu. Tapi beberapa waktu pernah juga saya berkata, kalau boleh Tuhan, saya cabutlah perkataan saya itu.
ketika saya berada di satu tempat pelayanan yang enak, di salah satu tempat rumah yang disediakan, kendaraannya full AC, nafkah tunjangannya besar sekali. Saya pengen kemesraan itu berlangsung lama, sehingga saya waktu itu suka lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi kan roda organisasi harus berlalu, Bapak Ibu. Pelayanan harus terus dinamis, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Maka ketika lewat dari tempat itu, saya ingat lagi prinsip kematian tadi. Tidak apa-apa lah, petitu. Saya masih suka itu. Itu namanya ambigu, Bapak Ibu. Tetapi mengajarkan kita hari ini ternyata kematian itu bukanlah peristiwa yang menakutkan. Karena semua yang hidup pasti akan mati. Karena semua yang ada di dunia ini akan pasti berakhir. Tinggal lagi kapan dan siapa yang duluan. Maka kita harus lebih siap. Sekalipun Hairil Anwar pernah berkata dalam salah satu puisinya, ada yang tahu? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada nggak Hairil Anwar hidup 1000 tahun, Bapak Ibu, dalam biografinya? Dia hanya hidup 32 tahun. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita sudah lebih dari Hairil Anwar. Lebih 32 tahun. Untuk dan demi jalan yang mulia, konsekuensi kematian jasmani bukanlah peristiwa yang menakutkan, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan Yesus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu di depan mata murid-murid, serta tatkala Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan rohnya, yaitu Roh Kudus, memberikan semangat baru melebihi ketakutan dan kematian. Ini khotbah minggu lalu ya. Udah lupa ya Bapak Ibu ya? Jangan lupa. Khotbah minggu lalu Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Itu sejarah kedua dalam peradaban manusia. Tuhan campur tangan menghembusi mereka dengan rohnya. Setelah Adam dihembusi Tuhan dengan rohnya atau nefesnya di Taman Eden. Yang kedua, setelah kebangkitannya, menghembusi kepada murid-murid. Bapak Ibu saudaraku, dengan kata lain, murid-murid tidak takut lagi dengan kematian jasmani, sebab mereka sendiri sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian jasmani. Jadi ternyata rahasianya di sini Bapak Ibu. Kalau ada hari ini kita masih takut dengan kematian, berarti kita belum bertemu dengan kematian Sang Kristus. Kalau kita sudah bertemu dengan kematian Sang Kristus, kita nggak takut. Sebab semua akan kita tinggalkan. Mau yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, mau penjual daging, mau mahasiswa, semua kita akan meninggalkan dunia ini. Sebab ini bukan tempat kita yang permanen. Murid-murid menyaksikan itu. Murid-murid adalah saksi pertama teologi pengharapan bangsa Israel tentang kebangkitan orang mati. Murid-murid itu saksinya. Pasti Bapak Ibu bertanya, apa hubungan kami Pak Pendeta? Ada dong. Murid-murid itu adalah orang Israel yang menyaksikan tentang teologi pengharapan bangsa Israel tentang kebangkitan orang mati. Maka kita adalah murid-murid zaman sekarang yang telah dimeteraikan dengan rohnya, sehingga kita juga adalah murid yang terus-menerus mengalami hidup dalam pengharapan kebangkitan orang mati. Dan mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu, yang ketiga, Tuhan adalah Raja kehidupan. Menjadi saksi Kristus itu berarti menemukan bahwa Yesus adalah Raja kehidupan. Maka Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan kepada orang lain, saksikan dulu kepada diri sendiri.
Murid-murid menyaksikan langsung kehadiran Tuhan Allah yang dalam perjanjian lama disebut dengan 4 huruf mati yang tidak boleh dibaca. Kalau kita membaca dan mengucapkannya dianggap lancang, karena disebutkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka ketika bertemu dengan huruf YHWH, mereka membaca Adonai, tidak dibaca Yahweh. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Sang Raja kehidupan itu telah disaksikan langsung oleh murid-murid, dan yang menyatakan firman-Nya di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, Mazmur, ayat yang ke-44 tadi telah kita baca. Tuhan Yesus sendiri yang membuka pengertian itu kepada mereka. Apa artinya Bapak Ibu? Ayat 45 ini dalam dalam kaitan dengan Yesus adalah Raja kehidupan. Membaca firman Tuhan berbeda dengan membaca komik, membaca novel, membaca surat kabar, dan membaca buku-buku yang lain. Sebab di dalam firman Tuhan ini dikatakan dalam 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu sebabnya sebelum membaca Alkitab, minta dulu Tuhan membuka pikiran kita. Kuncinya di sana. Ya, Tuhan, bukalah pikiran saya akan firman-Mu. Maka ketika kita membaca Alkitab, tidak ada roh ngantuk, tidak ada penafsiran yang keliru, sebab roh yang mencerahkan kepada kita. Hari-hari ini banyak orang membaca Alkitab, tapi dijadikan sebagai bahan untuk seperti peluru senjata. Kalau orang bercerita atau menyaksikan dia keluarkan pelurunya ayat-ayat itu. Tidak mempan Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ini akan hidup kalau saya mempraktekkannya. Lalu ketika saya berbicara, berkuasa kepada orang lain. Jadi firman Tuhan ini berbeda. Saya beberapa kali ambil magister. Saya ketika membaca buku, saya bisa langsung simpulkan ini maksud dan tujuannya. Saya bisa membuat resensi. Mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, mau 1 kalimat bisa. Tapi ketika saya membaca Alkitab, tumpul pikiran saya dibuat Tuhan. Kalau saya tidak menempatkan Dia terlebih dahulu di atas firman Tuhan ini, maka jangan mempermainkan firman Tuhan Bapak Ibu. Maka ketika kita membaca, kita minta Tuhan mencerahkan, membuka pengertian kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, bagi orang-orang pintar yang sombong, Alkitab ini tersembunyi. Enggak ada gaungnya bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang bodoh yang mengandalkan Tuhan, dibaca, Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang bodoh yang dipakai oleh Tuhan. Jadi beda bodoh dengan bebal Bapak Ibu ya. Tahu perbedaannya? Kalau orang bodoh begini, Ibu Susi, 1 tambah 1 berapa Bu? Pasti bisa jawab? Berapa Bu? 2, benar Ibu Susi. Kalau ada yang berkata 3 itu orang bebal itu. 2 tambah 2 berapa Ibu Sarah? 4. Nah, tapi ketika ada seseorang misalnya dikatakan, berapa? 1 tambah 1? 3 katanya. Bukan Pak. Lihat ini Pak ya. 1 gorengan tambah 1 gorengan berapa gorengan? 2. Coba makan Pak gorengannya. Enak ya. Buatan siapa? Pasti
buatan Ibu Evi. Terima kasih Bu Evi. Hari ini kita dilayani dengan gorengan Ibu Evi. Tetapi juga ketika berkata 2 tambah 2 berapa Ibu Erni? 5. Jangan gitu Bu. Nih saya kasih contoh jari saya. Berapa Bu? 1, 2, 3, 4. Enggak 5. Gimana jalan ceritanya saya pikir. Dan juga ketika ada orang lain berkata 3 tambah 3 berapa? 10. Pak, pernah nggak sekolah? Jangan macam-macam ya. Saya ini alumni diploma, salah satu diploma ternama di Jakarta, keluaran tahun 70-an. Wah, hebat benar. Ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Fotokopinya ada 10. Dia ceritakan fotokopinya ada 10. Nggak bisa Pak. Lihat ya Pak ya. 3 tambah 3 semangka berapa? Seharusnya 6 semangka. Tapi dia jawab 10. Akhirnya dia berkata begini Bapak Ibu. Emang kalau saya sebut 10, 100, 200, emang kenapa? Mulut gue juga. Yang berkata begitulah yang disebut dengan beban. Sama-sama katakan beban. Saya orang bodoh Bapak Ibu. Ketika saya diantar ke sekolah, saya nggak tahu menulis, saya nggak tahu angka. Tapi ketika guru mengatakan 1 tambah 1 berapa? Oh ya 2. Saya teringat mangga yang saya curi 2. Tapi dalam berhitung saya sudah mulai maju. Artinya saya orang bodoh menjadi pintar. Tuhan mengendaki yang demikian. Amin. Yang diberkati Tuhan adalah orang yang bodoh. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau sudah dikasih tahu, tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, namanya orang. Kitab Amsal, ratusan firman Tuhan menyebut orang bebal itu seperti ditaruh di dalam penggilingan, mau diulek seperti apa, dengan metode cara apa, nggak akan berubah dengan bebalnya. Amin Bapak Ibu. Tapi nggak ada di sini yang begitu. Itu kabar gembiranya. Di tempat sana yang banyak itu. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan maka bersaksi bagi orang percaya bukanlah dorongan-dorongan prestasi kemanusiaan atau kebanggaan, melainkan karena Roh Kudus bagi seseorang dipakai oleh Tuhan. Artinya bertemu dengan Raja kehidupan tentu membuat murid-murid tidak dapat berdiam diri. Itulah sukacita surgawi. Jadi untuk bersaksi itu bukan karena didorong-dorong, ya, bukan karena dilatih penginjilan. Mau 100 kali dia ikut pelatihan penginjilan, kalau hatinya belum dijamah Tuhan, sama aja seperti mobil mogok, sama aja seperti kereta api nggak ada mesinnya, nggak akan pernah bisa bergerak. Ya, pernah naik motor tidak ada motornya, mesinnya? Mau dia menghayal seperti apa, nggak akan beranjak dari tempat. Mau menghayal seperti apa juga, dia tidak beranjak dari tempatnya kalau tidak ada mesinnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, mesinnya itu adalah Roh Kudus. Bersaksi itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Saya nggak bisa menyaksikan tentang membawa kapal, pesawat udara, kapal terbang maksud saya, pesawat udara, sebab saya nggak punya pengalaman. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak bisa menceritakan tentang enaknya pedal pop, ya, apa itu, es krim pedal pop, itu enak sekali loh. Saya udah lihat Bapak Ibu saudara. Kita nggak pernah bisa menyaksikan apa yang tidak pernah kita alami. Tapi ketika saya sudah memakan pedal pop itu,
rasa lemon, maknyus. Rasa apa lagi? Rasa stroberi, maknyus. Maka ketika ada orang berkata atau lewat dari sana, tetotet, itu enak loh. Saya bisa saksikan. Tahu kenapa? Karena saya sudah rasakan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita nggak bisa menceritakan Yesus kepada orang di sekitar kita atau kepada keluarga kita. Karena apa? Kita belum hidup di dalam Yesus. Nggak tahu rasanya enaknya seperti apa bersama Yesus. Tapi ketika kita tahu enaknya hidup bersama Yesus, gampang saja kita menceritakan. Itu dorongan dari dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka hari ini mengajarkan kita sebagai saksi cukup memberitakan pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus tentang yang kita lihat, kita dengar, kita alami bersama Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Selanjutnya Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup kita, Bapak Ibu, bukan kita lagi. Sebagai saksi Kristus sampai pada masa kini, orang percaya, warga gereja diminta Tuhan hanya sebagai saksi. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi nabi. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi agen misi, agen untuk memperkata-katakan firman-Nya. Enggak pernah. Tuhan meminta kita menjadi saksinya. Selanjutnya Tuhan Yesus yang bekerja. Jangan melebihi kapasitas sebagai saksi. Dan sekarang pertanyaan kepada kita, setelah kita menjadi orang percaya, sudah berapa banyak kita bersaksi? Untuk dapat menjadi saksi yang benar, hiduplah dalam satu prinsip kebenaran, yaitu tinggal bersama Yesus. Kita nggak pernah bisa bersaksi kalau kita tidak tinggal bersama Yesus. Kata kuncinya bersama Yesus. Ada lagunya kan? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Jadi kata kuncinya bersama Yesus. Bukan bersama perasaan kita. Saya akan tutup khotbah ini dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Apa disebut di sana? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus akan berbuah banyak. Itulah sebabnya bagian kita hanya tinggal dalam Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku tinggal di dalam Yesus. Kalau sampai hari ini ada orang percaya tidak tahu caranya tinggal bersama Yesus, itu Bapak Ibu sama seperti ilustrasi kita tadi. Kalau yang tidak tahu menjadi tahu, orang bodoh menjadi pintar. Tapi kalau orang yang sudah diberitahu berulang-ulang sampai ratusan kali, itu namanya orang bebal, Bapak Ibu. Tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Kita sudah diajarkan. Tinggal di dalam Tuhan berarti di dalam iman kita dan di dalam keyakinan kita, kita mempertuhankan Dia. Gak ada Tuhan yang lain. Gak ada kepercayaan yang lain lebih daripada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saudaraku, ada nggak prinsip ini berlaku kepada kita? Sehingga Bapak Ibu, kekhawatiran itu tidak melebihi daripada ketuhanan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Itu tinggal di dalam Yesus. Amin.
Jadi Bapak Ibu punya pergumulan, ada kesusahan, ada penderitaan. Kalau itu lebih utama daripada Tuhan, kita nggak tinggal di dalam Yesus. Ya, jadi artinya Yesus harus menjadi yang terutama sekalipun ada kesulitan-kesulitan, ada kesusahan-kesusahan, ada penderitaan-penderitaan, bahkan yang ditinggalkan istri juga. Ya, Bapak Ibu, lihatlah Yesus di sana. Maka sebenarnya itulah yang tinggal di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita kan mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, ya. Bukan hanya Bapak Ibu, gereja juga mengalami kesulitan di dalam pelayanannya. Tetapi jikalau gereja memikirkan kepada orang per orang, fokus kepada mereka yang akan mendonasi, berarti tidak tinggal di dalam Yesus. Tapi ketika kita mengangkat tangan kita, menyerahkan semua keadaan ini kepada Tuhan Yesus, itulah yang disebut dengan tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Yang jualan kue, tinggallah di dalam Yesus. Tuhan Yesus berlangsung laku atau tidak kue ini hanya dalam tanganmu. Nah, itu tinggal dalam Yesus, Bapak Ibu. Sederhana, ya. Jadi bukan kita nggak tahu caranya selama ini. Ketika kita misalnya kesulitan menjual dagangan kita, lalu kita pergi bisik-bisik. Siapa orang pintar yang bisa kita tanya? Supaya memercikan sedikit penglaris ke dagangan kita ini. Itu berarti tidak tinggal di dalam Yesus. Sudah keluar dari dalam Yesus dan mencari penglaris. Tapi ketika kita hidup dalam kesusahan, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami seperti yang kami alami. Ada di antara kita makan saja sulit sampai misalnya 2 hari sekali aja makan. Saya pernah alami itu, Bapak Ibu. Karena bukan maksudnya kita ini, tapi nggak ada yang mau dimakan. Berhari-hari menunggu jawaban Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan. Itu namanya tinggal di dalam Yesus. Hidup dalam iman. Maka sebagai saksi Kristus di akhir khotbah ini, Bapak Ibu saudaraku, mari kita bersaksi saja. Saksikan hidup kita, maka orang lain akan melihat. Jadi tidak perlu kita saksikan atribut-atribut hidup kita. Misalnya saya bersaksi, oh saya pendeta loh, yang berdinas sudah hampir 30 tahun. Oh saya ini loh. Oh jangan main-main ya, kami punya rumah loh. Tidak itu bersaksi, Bapak Ibu. Bersaksi adalah menyaksikan hidup kita. Baik senang, baik susah, baik sehat maupun sakit, saksikan hidup kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sebagai saksi Kristus, menolong kita dalam hidup pembaharuan. Karena ada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu, perkataan-Mu, sabda-Mu kepada kami hari ini. Sebab kami telah dipuaskan oleh karena anugerah-Mu. Oh Bapa, berkatilah firman-Mu ini, supaya menjadi kekuatan baru dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, juga menyerahkan pergumulan dan keadaan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menopang dan menolong kami. Hamba-Mu berdoa dari mimbar ini buat jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Untuk Ibu Iwa beberapa hari yang lalu dalam keadaan sakit. Mari Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus.
supaya bisa kuat berjalan dan pulih seperti sedia kala. Kami serahkan kakinya dalam tangan kuasa-Mu agar Engkau memberikan pemulihan. Juga kami berdoa buat jemaat yang hari ini belum datang beribadah di gereja. Lawatlah mereka satu persatu agar kekuatan dan penyertaan Tuhan menyertai mereka. Termulia nama-Mu Bapa atas lawatan-Mu. Menyembuhkan, memulihkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Panggilan menjadi murid. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik dari Mazmur 54 ayat 8. Firman Tuhan meneguhkan kita, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu ya Tuhan. Pada yang bertugas kiranya maju di depan. Denganmu Tuhan, Kau tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Silakan Ibu Sarah.
Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan dari yang terbaik yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan mempersembahkan bagimu, dan kami percaya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sebab kami mempersembahkan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Bapa di surga, tambahkan hikmat mengelola oleh gereja-Mu, digunakan untuk perluasan Injil kerajaan-Mu. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu terjadi atas kami, dan Kau menopang kami senantiasa. Dalam setiap pekerjaan usaha kami, Engkau yang membuat berhasil, sebab kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karenanya kami mengucap syukur, karena kami berkesempatan mempersembahkan yang terbaik. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas kita, dan kita tinggal di dalam Dia sebagai saksinya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Dan kita bersalam-salaman dengan pujian dalam Yesus, kita bersaudara. Ya, dalam Yesus